Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kita kali ini akan membahas tentang tahap-tahap atau dasar perkembangan manusia ya dalam eh, keadaan normalnya ya. Nah, dalam kita hidup atau kita tumbuh dan berkembang itu tentunya ada banyak proses yang harus dilalui oleh seorang anak ketika dia bisa melakukan suatu aktivitas dengan benar. Nah, di pusat eh, koordinasi dalam tubuh kita itu ada dua, di central nervous system atau sistem otak dan di bagian tulang belakang. Kalau tulang belakang itu juga termasuk sistem saraf, tapi sistem saraf tepi, bukan. Kalau sistem saraf pusat itu adanya di otak. Nah, ya kalau sistem saraf tepi itu eh, biasa gerakan yang dikontrol adalah refleks, gerak refleks yang ada pada bayi baru lahir, biasanya itu bergeraknya menggunakan refleks primitif ya. Nah, untuk ketika dia sudah mulai tumbuh dan berkembang, nanti refleks primitif itu lama-lama akan menjadi hilang ya. Lama-lama hilang dan digantikan dengan gerakan yang disadari. Dan ini yang mengatur sudah di otak, yaitu atau central nervous system. Jadi bagian otak, di otak ya, untuk gerakan yang disadari. Refleks ya, refleks primitif yang gerak tanpa sadar dilanjutkan dengan gerakan disadari yang berpusat di otak atau central nervous system. Terus di situ akan mulai berkembang mulai dari sistem taktil, sensori vestibular, proprioseptif, terus olfaktori, visual, auditori, gustatori. Gustatori itu pengecap ya. Nah, ini biasa dikenal dengan sistem indera ya, panca indera. Nah, ditambah sistem vestibular. Kalau taktil itu dari sensasi sentuhan. Nah, nanti insya Allah akan dibahas satu persatu. Nah, jadi perkembangan anak itu kita lihat dari situ dulu. Itu dasarnya ya. Jangan ketika anak ini tidak bisa melakukan suatu aktivitas, misalkan tidak bisa menulis atau tidak bisa aktivitas lempar tangkap bola, tidak bisa ngomong, itu terus diajari ngomong, itu ya sebentar, tunggu dulu. Ya memang nanti akan sampai diajari ngomong, tapi perlu kita lihat dulu dasar-dasarnya atau komponen dasar yang harus dia miliki sebelum dia bisa keterampilan itu. Anak misalkan belum bisa menulis, coba kita lihat dulu, kita runut dulu dari keterampilan gross motornya, apakah gross motornya itu bermasalah apa enggak, karena prinsip perkembangan seorang manusia itu dari yang besar ke yang kecil. Jadi gross motornya dulu dimatangkan, baru yang ke fine motor yang kecil-kecil. Kalau gross motornya sudah matang atau motorik kasarnya sudah matang, otomatis nanti motorik halusnya sudah mulai bisa menguasai, sudah bisa keterampilannya sudah mulai meningkat. Nah, misalkan sistem sensori sudah matang, semua sudah beres, masuk ke keterampilan berikutnya, yaitu perkembangan sensori motor. Jadi dari sistem-sistem yang sudah ada dalam tubuh kita, sistem taktil, vestibular, proprioseptif dan lain sebagainya, itu bisa masuk, kalau sudah matang, masuk ke perkembangan selanjutnya, yaitu perkembangan sensori motor. Anak mulai bisa melihat, membedakan mana mata, telinga, hidung, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya sistem sensori motor. Selain itu, anak juga aware dengan atau perhatian dengan
tubuhnya, dengan apa yang ada pada dirinya, dengan lingkungan sekitar, dengan orang-orang sekitar, dia mulai paham, menunjuk mana ayah, mana ibu, mana temannya. Nah, itu sudah mulai tingkat keterampilan, ya. Terus keterampilan motor planning atau perencanaan gerak. Kalau masih ada gangguan di sistem sensorinya, otomatis keterampilan motor planningnya kurang. Jadi anak itu kesulitan, sepeda ini cara naiknya gimana ya? Atau anak itu kesulitan merencanakan gerakannya. Nah, itu salah satu tandanya ketika dia ada masalah di gangguan sensorinya. Kalau anak ada gangguan sensori, biasanya dia itu takut ketinggian. Nah, nanti akan dibahas satu persatu insya Allah.